Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan. Pada hari ini kita sama-sama akan membahas materi manajemen pengawasan. Namun sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sugianto. Saya Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Hukum dan HAM. Baik, kita langsung saja ke materi manajemen pengawasan. Kita ambil dulu kata manajemennya. Apa sih manajemen? Kata manajemen itu sering kita dengar dalam keseharian, bahkan tanpa sadar kita sudah melakukan, baik di rumah, di kantor, dan dimanapun. Ada yang ingin berpendapat apa itu manajemen? Oh, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan pendapatnya. Oh, ada lagi satu lagi, silakan Pak. Oke, jadi mari kita sama-sama membahas apa itu manajemen. Menurut Griffin tahun 2006, manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Di dalam manajemen terdapat 5 unsur. Kita pernah mendengar 5M. Man, manusia; money, itu uang; material, bahan; machine, itu mesin; method, itu suatu metode; dan market, pemasaran, pasar. Dalam manajemen juga memiliki fungsi. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Fungsi yang ketiga adalah penempatan atau staffing. Nah, di sini saya ingin mencoba sedikit berbagi cerita. Terkadang masih ada instansi yang menempatkan seseorang pada tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Baik, kita lanjut lagi. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pengarahan. Anda sebagai manajer atau sebagai pelaksana pengawas, pejabat pelaksana pengawas di kantor saudara, harus selalu terus memberikan pengarahan pada anak buah atau bawahan Anda. Sementara fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Nah, di sini kenapa sebuah pengawasan perlu di-manage, perlu diolah secara baik? Karena kalau salah pengolahan, maka akan banyak menimbulkan sesuatu yang negatif. Sementara kita masuk pada pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan pada hakikatnya adalah merupakan upaya pencegahan atas penyimpangan baik yang ditimbulkan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh karena sifatnya adalah preventif. Dalam pengawasan dapat terkandung unsur penilaian, pengukuran, penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. Sementara tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran atau budgeting ataupun proses atau prosedur serta kewenangan. Menurut salah satu ahli, Bursanto, pengawasan atau controlling adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata
yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara menurut pendapat Simbolon, tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna, efisien, efektif. Tujuan pengawasan, atau kita sering juga kata audit, mendengar kata audit. Tujuan pengawasan adalah menilai ketaatan pada peraturan, menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi atau pengelolaan anggaran yang berlaku, menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuannya selanjutnya adalah mendeteksi adanya penyimpangan dan pelanggaran. Sementara pada pengawasan juga kita mengenal adanya beberapa azas, banyak sekali azas menurut Harold Kohns dan Silo O'Donnell. Saya catat saja ada 5 di sini, tapi sebenarnya masih banyak. Yang pertama adalah azas tercapainya tujuan, azas efisiensi pengendalian, azas pertanggungjawaban pengendalian, azas pengendalian terhadap masa depan, dan azas pengendalian langsung. Kita juga mengenal berbagai jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan sifat pengawasan. Jadi yang pertama adalah jenis-jenis pengawasan berdasarkan sifat pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan preventif, yaitu pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Yang kedua adalah pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga adalah pengawasan detektif, adalah pengawasan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan, penyimpangan, ataupun pelanggaran. Jenis pengawasan berdasarkan cakupan pengawasan. Nomor 1 adalah pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan aparat pengawas intern pemerintah, atau sering kita sebut dengan aparat pengawas intern pemerintah, APIP, dalam arti instansi yang sama. Kita pernah mengenal istilah inspektorat, itu adalah pengawasan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau pihak dari luar instansi, misalkan BPKP, lembaga legislatif, dan masyarakat umum. Sementara jenis pengawasan berdasarkan metode yang digunakan, nomor pertama adalah pengawasan melekat, waskat. Kita pernah mendengar istilah waskat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang secara tugas dan fungsinya melekat pada setiap pimpinan dalam suatu unit organisasi. Nah, saudara, bapak, ibu sekalian di sini tuh, jadi waskatnya sudah di dalam hati, Bu, Pak. Amanat ini, Pak. Jangan sampai tidak amanat, jangan sampai ada kesalahan dalam sesuatu melakukan terkait dengan anggaran. Yang kedua adalah pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional ini adalah pengawasan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya untuk melakukan pengawasan di lingkungan instansinya. Kita bahas selanjutnya adalah unsur-unsur pengawasan. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan ya. Unsur-unsur pengawasan. Yang pertama adalah upaya sistematis. Jadi unsur pengawasan yang pertama adalah merupakan upaya yang sistematis. Yang kedua adanya perencanaan untuk menetapkan standar. Yang ketiga adanya rancangan sistem umpan balik.
Yang keempat adalah membandingkan kinerja dengan standar. Dan yang keempat adalah melakukan pengukuran. Serta yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Dalam pengawasan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah menetapkan standar perencanaan itu sendiri. Selanjutnya pengukuran pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis. Tahapan selanjutnya adalah pengambilan tindakan koreksi. Dan yang terakhir adalah pemantauan tindak lanjut. Bagaimana tindak lanjutnya dengan pengawasan tersebut. Karena kalau kita lemah dalam pengawasan, ada satu hal yang bisa kadang-kadang merugikan satu instansi, bahkan satu negara. Kita akan berbahas cakupannya apa saja sih pengawasan. Baik. Tapi sebelumnya sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Belum ada? Oke, terima kasih. Jadi cakupan pengawasan adalah yang pertama aspek pengelolaan keuangan dan anggaran. Yang kedua aspek barang dan aset milik pemerintah, pemilik negara atau daerah. Yang ketiga adalah aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan dan atau anggaran. Cakupan keempat adalah aspek ketaatan pada peraturan. Jadi harus taat. Yang kelima cakupannya adalah aspek pelaksanaan kesesuaian dengan tugas dan fungsi. Dan cakupan yang keenam adalah aspek SDM, sumber daya manusia. Demikian. Sebelum saya tutup, ada yang ingin tanyakan? Oke, untuk sementara cukup dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan antusias Bapak Ibu. Saya berharap perjalanan Bapak Ibu masih panjang. Tetaplah jaga kesehatan agar bisa melewati pelatihan ini dengan baik. Dan saya doakan Anda semua mudah-mudahan diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.